Konseling semester 6. Teknik refleksi perasaan dan eksplorasi dalam konseling. Teknik refleksi perasaan itu merupakan keterampilan konselor untuk merespon keadaan perasaan klien terhadap situasi yang sedang dihadapi. Nah, kemampuan ini akan mendorong atau merangsang klien untuk mengemukakan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapinya. Nah, merefleksi perasaan klien itu merupakan suatu teknik yang ampuh karena melalui tindakan keterampilan tersebut akan terwujud suasana keakraban dan sekaligus pemberian empati dari konselor kepada klien. Nah, jadi dalam teknik perasaan ini konselor dapat menangkap perasaan yang dialami oleh klien. Kenapa demikian? Agar terciptanya suasana keakraban dalam proses konseling. Jadi, konseli atau klien nantinya tidak canggung lagi dalam mengungkapkan semua masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, dalam hal ini konselor itu bertugas mendengarkan secara cermat, menafsirkan perasaan yang tersirat dan merumuskan dalam kalimat yang jelas berisi kata perasaan menurut dugaan konselor. Jadi nantinya setelah klien itu mengungkapkan perasaannya, nah konselor dapat menafsirkan kembali perasaan yang tersirat oleh klien. Dari semua definisi itu dapat disimpulkan bahwa refleksi perasaan adalah teknik yang digunakan konselor untuk menangkap perasaan, pikiran, sikap, dan pengalaman klien, kemudian merefleksikan kembali kepada klien dengan bahasa konselor sendiri untuk memperkuat kebebasan klien dan mempercayai ekspresi perasaannya klien. Tujuan teknik refleksi perasaan. Haryastuti dan Darminto mengungkapkan ada beberapa tujuan dari refleksi perasaan. Yang pertama itu membantu klien memahami perasaannya. Yang kedua, mendorong klien agar lebih banyak mengekspresikan perasaannya baik positif maupun negatif tentang situasi, orang, atau hal-hal khusus lainnya. Yang ketiga, membantu klien menata atau mengatur perasaan-perasaannya. Yang keempat, memberitahukan pada klien bahwa konselor itu memahami perasaan klien untuk tidak suka atau marah kepada konselor sehingga perasaan tersebut dapat berkurang. Dan yang terakhir itu membantu klien membedakan intensitas berbagai perasaan yang ada dalam dirinya. Selanjutnya ada teknik eksplorasi. Eksplorasi adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Hal ini penting karena kebanyakan klien itu menyimpan rahasia batin, menutup diri, atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya dengan terus terang. Nah, teknik eksplorasi ini memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, atau terancam. Nah, dalam teknik ini, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konselor adalah merespon, menguasai keterampilan dasar pendukung seperti ajakan pertanyaan terbuka dan menciptakan kondisi inti yang mempermudah klien melakukan eksplorasi. Selanjutnya, macam-macam teknik eksplorasi. Macam-macam teknik eksplorasi ini ada 3. Yang pertama, eksplorasi perasaan. Eksplorasi perasaan yaitu keterampilan untuk menggali perasaan klien yang tersimpan. Ada sebuah contoh kalimat. Yang pertama yaitu, saya kira rasa sedih Anda begitu dalam pada peristiwa tersebut. Nah, dapatkah Anda kemukakan perasaan Anda lebih jauh? Nah, kadang-kadang klien ini berhenti berbicara. Nah, pada saat ini penting bagi konselor untuk memberikan waktu sejenak untuk berpikir kepada klien. Meski demikian, begitu klien sudah selesai berpikir, ada baiknya konselor itu memberikan satu permintaan pendek kepada klien untuk melanjutkan bicara. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan salah satu respon berikut ini. Nah, kemudian coba Anda ceritakan lebih lanjut. Anda ingin melanjutkan cerita Anda, kata konselor seperti itu. Nah, konseling ini melibatkan seni mendengarkan secara konstruktif. Nah, jadi penggunaan respon-respon minimal ini sangat tepat
dan permintaan-permintaan singkat untuk melanjutkan pembicaraan adalah hal-hal yang sangat penting bagi konselor. Selanjutnya, eksplorasi pengalaman. Eksplorasi pengalaman yaitu keterampilan konselor untuk menggali pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh klien. Contoh kalimatnya, saya terkesan dengan pengalaman yang Anda lalui saat ini. Namun saya ingin memahami lebih lanjut tentang pengalaman tersebut dan pengaruhnya terhadap pendidikan Anda. Contohnya seperti itu. Dan yang terakhir yaitu eksplorasi pikiran. Nah, eksplorasi pikiran adalah keterampilan konselor untuk menggali ide, pikiran, dan pendapat klien. Contoh kalimat yang diajukan dalam eksplorasi pikiran yaitu saya yakin Anda dapat menjelaskan lebih jauh tentang apa yang Anda rasakan, tentang apa yang Anda alami, gitu kan. Selanjutnya, saya kira pendapat Anda mengenai hal ini sangat baik. Nah, dapatkah Anda menguraikan lebih jauh tentang hal itu? Nah, seperti itu. Selanjutnya ada faktor pendukung dan penghambat teknik eksplorasi dalam konseling. Nah, faktor pendukung pelaksanaan teknik konseling eksplorasi dalam layanan konseling adalah keterbukaan klien, sikap yang baik antar konselor dan seluruh klien. Nah, keterbukaan klien kepada konselor itu merupakan kondisi kondusif dalam proses awal konseling. Ya, fasilitas yang berada dalam ruangan konseling seperti ruangan yang sempit, waktu yang terbatas, dan adanya klien yang kurang terbuka pada saat proses konseling. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.